Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Kali ini saya mau membahas mengenai seputar tes Dasmani TNI. Jadi saya sedikit punya pengalaman tentang ini. Siapa tahu teman-teman yang mau mendaftar menjadi TNI mungkin belum tahu apa saja yang mau diteskan, terutama di Jasmani. Kita akan kupas, kita akan kulik pada hari ini. Oke teman-teman, referensinya kita ambil dari jadi prajurit ya teman-teman. Oke, langsung saja. Tes Jasmani TNI, panduan lengkap, materi dan tips lulus seleksi fisik. Akan ada banyak tes teman-teman di TNI, tapi salah satunya adalah tes Jasmani. Ada yang bilang bahwa tentara itu yang penting dua. Yang pertama sehat, yang kedua jasmaninya kuat. Jadi kalau dua ini bisa kuat, insya Allah yang lain mengikutilah. Ada administrasi, ada bersih, postur dan lain-lain mungkin mengikuti. Yang penting dua ini, kesehatan dan jasmani. Oke. Tes Jasmani TNI adalah salah satu tahap seleksi yang paling menantang dalam proses penerimaan prajurit TNI. Seleksi ini menjadi tolak ukur untuk menilai kesiapan fisik, kekuatan ketahanan, serta kesehatan calon prajurit. Karena peran prajurit TNI menuntut kondisi fisik yang prima, tes Jasmani tidak bisa dianggap sepele. Nah, bagi banyak calon peserta, tes Jasmani seringkali menjadi momok karena membutuhkan persiapan matang. Nah, kalau teman-teman nggak matang di sini, biasanya banyak yang gugur gitu teman-teman. Artikel ini membahas secara mendalam mengenai apa itu tes Jasmani, jenis-jenis tes yang diujikan, standar penilaian tips, persiapan, hingga strategi agar bisa lulus dengan nilai tinggi. Dengan membaca panduan ini, kamu akan memahami secara detail bagaimana menghadapi tes Jasmani TNI dan meningkatkan peluang sukses dalam seleksi penerimaan TNI. Oke, apa itu tes Jasmani TNI? Nah, ini buat teman-teman yang mungkin masih awam. Tes Jasmani TNI adalah serangkaian ujian fisik yang dilakukan untuk mengukur kebugaran jasmani calon prajurit. Ujian ini menjadi standar baku yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan layak menjadi bagian dari TNI. Jadi ini lebih ke ujian fisik, teman-teman. Tes Jasmani bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon prajurit memiliki kekuatan otot yang cukup untuk menjalankan tugas lapangan, daya tahan tubuh yang baik dalam menghadapi tekanan fisik, kelincahan dan koordinasi tubuh yang memadai, kondisi kesehatan fisik umum yang prima. Nah, berikut penjelasan mengenai tes Jasmani dan juga tujuannya, teman-teman. Lalu jenis-jenisnya apa saja? Kita akan kupas bareng-bareng. Yang pertama ada tes lari 12 menit. Tes lari 12 menit merupakan ujian ketahanan kardiovaskular. Nah, kalau orang-orang biasa sebut kardio. Peserta harus berlari sejauh mungkin dalam waktu 12 menit. Tujuan mengukur daya tahan paru-paru, jantung, dan otot kaki. Standar nilai 2800 sampai 3200. Nah, ini kalau teman-teman pengen di ranking itu lebih aman di rankingan, teman-teman paling tidak di 2,8 kilo sampai 3,2 kilo. 3,2 kilo itu nilai 100-nya, nilai sangat baik. Tahu 2,4 kilo sampai 2,8 kilo atau 2,799. Ini nilai baik, cuman ya biasanya masih kalah perankingan kalau kuotanya nggak terlalu banyak. Kurang dari 2,4 kilo ya mending dilatih dulu. Oke. Selanjutnya, jadi tes Jasmani nanti ada dibagi Jasmani A sama Jasmani B. Jasmani A itu cuma lari, teman-teman. Jadi maksimalkan teman-teman larinya harus bisa jauh, paling tidak 2,8 kilo. Untuk B nanti push up, sit up, pull up dan sebagainya digabung jadi satu, dibagi jumlah yang diteskan. Misalnya push up, sit up, pull up 3. Nanti 3 nilai itu ditambahkan dibagi 3. Itu untuk garjas B. Untuk garjas A cuma lari. Itu teman-teman. Nah,
Kedua, push up. Tes push up dilakukan untuk mengukur kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Cara peserta melakukan push up selama 1 menit. Nah, kalau lari yang penting jauh, kalau ini push up ya nilai sangat baiknya lebih dari 50 kali. Ya, 50 ya udah bagus lah teman-teman. Cuman perlu dipahami bahwa push up-nya biasanya boleh istirahat. Nggak tahu peraturan sekarang. Dulu pernah istirahatnya boleh di atas, sekarang istirahatnya terakhir saya tahu di bawah ya. Istirahatnya nahan nahan badan. Kalau dulu badannya diangkat, sekarang nahan badan di bawah. Terus push up ini tangannya harus sampai lurus teman-teman. Biasanya kalau kita ini, kalau nggak lurus biasanya nggak dihitung. Nah itu yang menjadi apa namanya eman-eman teman-teman. Kalau sayang banget kalau teman-teman itu nggak maksimal gitu loh. Karena nanti bisa nggak kehitung dan kalau nggak sampai lurus tangannya bisa banyak yang nggak dihitung. Oke, yang ketiga ada sit up. Sit up digunakan untuk menilai kekuatan otot perut. Dilakukan selama 1 menit dengan hitungan maksimal. Sama ini waktunya 1 menit, push up itu harus mencapai nilai maksimal ya. Kurang lebih 50 lah, sangat baik gitu kan. Kalau sit up mending lah, sit up yang penting cepat aja teman-teman. Biasanya kalau saya triknya apa ini ya? Dahi itu di apa namanya? Tempelkan sama lutut sama apa namanya? Kalau bahasanya saya dengkul ya. Sama dengkul terus di ke belakang dicedukin ke ini apa namanya? Ke mester. Ke nanti ada tanahnya. Dan syukur bisa cepat teman-teman. Kalau nggak cepat pelan nanti keburu. Ya kalau fisiknya udah kuat nggak apa-apa. Tapi kalau belum biasanya perutnya nggak kuat nahan, sakit. Tapi ya yang penting sering latihan lah. Yang penting sering latihan. Sit up. Tapi biasanya sering diakali kalau push up, sit up itu ngejar waktu juga harus cepat. Itu karena waktunya cuma 1 menit untuk menghasilkan 50 repetisi. Selanjutnya ada pull up teman-teman. Tes pull up menguji kekuatan otot punggung, lengan, dan bahu. Cara dilakukan sebanyak mungkin tanpa bantuan. Nah ini standar nilai lebih dari sama dengan 12 kali. Biasanya 18 teman-teman kalau yang laki-laki ya. 18 sangat baik lah. Ya lebih baik. Hanya persiapan teman-teman. Kalau di 8 sampai 11 dan sebagainya ya mungkin bisa, cuman maksudnya kalau peluangnya lagi nggak banyak ya kalah di rankingan. Itu untuk pull up. Selanjutnya shuttle run. Ini tes kelincahan dan kecepatan berbeda arah. Lari bolak-balik jauh 10 meter sebanyak 6 kali. Nah ini 6 kali bolak-balik. Kurang lebih 15 detik ya. Kurang dari sama dengan 15 detik itu sangat baik ya. Biasanya di 14 detikan lah. 14 detik kadang kalau bisa kurang lagi ya lebih bagus. Yang penting hati-hati ini kalau di lapangan bisa kepleset juga karena sprint teman-teman. Selanjutnya renang, opsional tergantung matra. Kalau di darat saya biasanya 50 meter waktu 1 menit. Nah, waktu nggak di waktu ding ya, nggak di waktu, cuman saya dulu 1 menit ya. Kalau nilai bagusnya ya setengah menit ya bagus banget lah. Biasanya pada pakai gaya kata. Untuk beberapa seleksi terutama TNI AL renang menjadi salah satu tes wajib jasmani. AD juga ada 50 meter. Standar nilai jasmani TNI. Nilai tes jasmani TNI dihitung berdasarkan akumulasi dari setiap item ujian. Penilaian biasanya dibagi ke dalam kategori A sangat baik nilai 80 sampai 100. Nah, kategori B baik, C cukup, D kurang dan sebagainya. Calon prajurit harus minimal pada kategori B agar lolos tes tahap jasmani. Nah itu nanti teman-teman bisa diakumulasikan lah ya dari berbagai nilai itu. Ya jangan sampai ada yang C lah, syukur-syukur A semua, kalau enggak ya ada sebagian yang B ya. Ya pokoknya maksimal ya di B lah rendah-rendahnya, jangan sampai ke C. Kalau C ya nanti bisa kalah di rankingan. Oke, selanjutnya persiapan menghadapi tes jasmani TNI. 1. Latihan fisik rutin. Lakukan latihan fisik minimal 3 sampai 5 kali seminggu. Kombinasikan antara lari jarak jauh, sprint, latihan
kekuatan, push up, sit up, pull up, serta kelincahan. Atau lebih gampangnya gini teman-teman, kalau ada di Kodim atau di Gor itu ada apa namanya, binjas, bimbingan jasmani, itu ikut aja teman-teman. Banyak temennya, lebih ramai, lebih asik, nggak bosen juga, itu lebih disarankan teman-teman. Jadi ada motivasinya juga, maksudnya bareng teman-teman, nggak ini semangatnya selalu ada. Itu teman-teman. Kalau mau latihan sendiri juga bisa, bisa apa namanya, lihat tutorial-tutorial di YouTube banyak, maksudnya gerakannya yang betul bagaimana, yang untuk melatih fisiknya bagaimana, banyak teman-teman. Lalu pola makan sehat, nutrisi yang baik akan mendukung kebugaran jasmani. Konsumsi makanan tinggi protein, daging, ikan, telur, tempe, karbohidrat kompleks, beras merah, oatmeal, serta buah dan sayur. Ini juga penting juga teman-teman, karena dulu waktu saya pas sering daftar juga, saya lari hampir eh, bisa kadang 3 kali 1 hari. Seringnya 2 kali ya, pagi sore, kadang pagi siang sore, cuman ya jarang. Kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Gitu. Cuman ya itu, kalau terforsir banget badannya kan, kita perlu protein yang banyak agar apa namanya, recovery-nya cepat teman-teman. Kalau enggak nanti apa ya, badannya pada sakit semua. Istirahat yang cukup, tidur 7 sampai 8 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan energi dan memperbaiki jaringan otot. Nah, itu karena kita olahraga kan merusak otot teman-teman. Jadi kalau kalau tidurnya kurang, nanti ya ototnya eh, recovery-nya kurang. Latihan simulasi, biasakan dengan pola tes sebenarnya, misalnya lah, lakukan lari 12 menit setiap minggu untuk mengukur perkembangan stamina lah. Ini bisa gini teman-teman, setiap setiap hari teman-teman jogging, misalnya sehari 1 kali atau 2 kali, ya syukur-syukur bagusnya 2 kali lah, pagi sore atau kadang-kadang siang gitu kan. Itu lari maraton nggak apa-apa, maksudnya jangan dimeniti dulu. Nanti kalau setiap seminggu sekali, misalnya dimeniti 12 menit nggak apa-apa. Jadi untuk tiap harinya untuk melatih endurance atau ketahanan kita saat berolahraga. Nanti di minggu apa, 1 minggu sekali kita tes di 12 menit untuk mengukur seperti layaknya tes teman-teman. Akhir mental yang kuat, tes jasmani bukan hanya tentang kekuatan fisik tapi juga mental. Banyak peserta gagal karena menyerah sebelum mencapai batas maksimal. Ya ini tapi perlu diimbangi dengan latihan teman-teman. Misalnya kita, wah ngotot banget larinya, pengen ngejar ini langsung sprint dari awal sampai akhir. Tapi kalau nggak ada persiapan yang matang, nggak diimbangi makan, istirahat, sama latihan yang cukup, justru bahaya teman-teman. Bisa apa namanya, uh, membuat kita kurang sehat juga. Terus ya itu kadang kalau nggak ngelatih nggak maksimal, bisa kalau dipaksakan berbahaya buat tubuh karena belum sampai ke porsinya. Terus lanjut, kesalahan umum saat menghadapi tes jasmani, tidak pemanasan dengan benar, beresiko otot cedera. Latihan berlebihan, overtraining justru menurunkan performa saat tes. Nah, kalau saya biasanya kalau hampir tes ya libur dulu, kita ngumpulin stamina. Terus kurang kurang minum air putih, dehidrasi bisa menurunkan stamina. Lalu selanjutnya mengandalkan instan, latihan hanya menjelang tes tidak akan maksimal. Nah itu, persiapkan jauh-jauh hari teman-teman. Syukur-syukur ikut binjas. Tips sukses lolos tes jasmani. Buat jadwal latihan teratur minimal 3 bulan sebelum seleksi. Catat progres tiap minggu, jumlah push up, sit up, jarak lari. Nah ini harus dihitung terus. Nah syukur-syukur kalau saya push up, sit up tiap hari lah. Kuatnya seberapa, nanti tambah terus setiap harinya sampai mencapai nilai yang terbaik gitu. Gabungan latihan kekuatan dan kardio untuk hasil maksimal. Nah sesekali misal bisa setiap hari, bisa seminggu sekali. Itu seperti halnya tes persis, lari 12 menit, lalu push up 50, sit up 50, pull up 18 dan sebagainya. Shuttle run itu langsung digabung karena nanti tes juga seperti itu teman-teman, nggak ada jedanya. Ya mungkin ada jeda sebentar, cuma langsung lanjut. Ikuti komunitas atau bimbel khusus TNI agar lebih disiplin. Nah tadi itu pinjas, agar teman-teman bisa lebih bersemangat, lebih termotivasi gitu kan, karena banyak temannya juga
nggak bosen. Fokus pada teknik pernapasan saat lari dan push up. Nah, ini perlu diperhatikan cara nafasnya, cara apa namanya, sepatu yang digunakan, terus cara melangkahnya gimana biar enak, pemanasannya gimana itu perlu dipelajari. Jangan asal teman-teman. Nah, kalau asal, apalagi overtraining bahaya. Oke, ya ini promosi. Oke, mungkin itu teman-teman untuk tes jasmani TNI. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar teman-teman. Uh, atau mungkin dari tes-tes yang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.